Kondisi tanah Jawa yang angker. Pada abad ke-14, Sultan Muhammad pertama dari Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani, mendapat petunjuk melalui mimpi untuk mengirimkan dai ke tanah Jawa. Saat itu, Jawa berada di bawah pengaruh kuat ajaran lama, namun yang menjadi kendala utama bukanlah politik, melainkan kekuatan gaib. Konon, tanah Jawa saat itu dikenal sebagai wingit atau angker. Setiap kali ulama datang untuk berdakwah, mereka selalu gagal. Ada yang jatuh sakit, ada yang kehilangan akal budi, bahkan ada yang meninggal secara misterius. Masyarakat Jawa saat itu masih sangat terikat dengan kekuatan jin, lelembut, dan energi negatif yang bersemayam di kawah-kawah gunung dan hutan belantara. Sultan kemudian mengumpulkan para ulama dan ahli spiritual. Di antara mereka, muncul sosok Syekh Subakir. Beliau bukan hanya seorang ulama, melainkan seorang ahli ekologi, ahli tanah, dan memiliki kemampuan spiritual karomah untuk menaklukkan energi negatif bumi. Syekh Subakir tiba di tanah Jawa membawa sebuah benda pusaka yang sangat legendaris, batu hitam Aji Kalacakra. Beliau menyadari bahwa untuk menanamkan kebaikan, hama spiritual di tanah tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Beliau tidak langsung berdakwah kepada manusia, melainkan melakukan ritual pembersihan gaib. Syekh Subakir menuju ke pusat titik energi Jawa, yang menurut legenda berada di Gunung Tidar, Magelang. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir menancapkan batu hitam tersebut. Seketika, alam bergejolak, hawa panas menyebar, membuat para jin dan makhluk halus yang selama ini menyesatkan manusia merasa kepanasan dan lari kocar-kacir. Fenomena ini dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai asteris, praha-praha, asteris atau kekacauan di alam gaib. Puncaknya, muncullah sosok penguasa gaib tanah Jawa, yakni Sabdo Palon, dalam beberapa versi disebut sebagai Kiai Semar dalam dimensi lain. Sabdo Palon merasa terus terusik dengan kehadiran Syekh Subakir yang membawa ajaran baru. Terjadilah dialog dan adu kekuatan spiritual yang dahsyat selama 40 hari 40 malam. Namun, pertarungan ini tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan dengan perjanjian kontrak sosial spiritual. Isi perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Islam boleh berkembang di Jawa, namun tidak boleh dipaksakan. Penyebaran Islam harus selaras dengan adat istiadat setempat, akulturasi. Para ulama tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang Arab, melainkan tetap menjadi orang Jawa yang beragama Islam. Sabdo Palon akhirnya mengizinkan Syekh Subakir berdakwah selama syarat-syarat tersebut dipenuhi. Inilah yang menjadi fondasi mengapa Islam di Jawa sangat moderat dan kaya akan budaya. Setelah tanah Jawa menjadi tenang dan energi negatifnya ternetralkan, Syekh Subakir mulai memetakan wilayah untuk pemukiman dan pertanian. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam yang baik serta teknik pengairan. Keberhasilan Syekh Subakir adalah keberhasilan membuka gerbang. Tanpa pembersihan yang dilakukan beliau, dakwah Wali Songo di masa depan mungkin akan menemui hambatan yang jauh lebih berat. Beliau adalah sosok pembabat alas, pionir.
Setelah tugasnya dirasa cukup, Syekh Subakir tidak menetap untuk menjadi raja atau pemimpin besar. Beliau memilih untuk kembali ke Persia atau Turki dalam versi lain pada tahun 1462 m. Beliau ingin menunjukkan bahwa tugasnya murni karena pengabdian kepada Tuhan, bukan untuk mencari kekuasaan di tanah Jawa. Kisah Syekh Subakir mengajarkan kita tentang keberanian, kearifan lokal, dan harmoni. Beliau membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan peperangan fisik, melainkan dengan memahami jiwa dari tempat yang kita datangi. Kini, petilasan Syekh Subakir di Gunung Tidar tetap menjadi simbol perjuangan spiritual. Nama beliau abadi sebagai sosok yang mampu menjembatani perbedaan antara kekuatan lama dan cahaya baru.